Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini kita akan bahas bagian terakhir ya dari bab garis lurus ya. Jadi ada satu bahasan yang satu subbab lagi ya, di mana judulnya itu tentang distance from a line to a point ya. Jarak dari sebuah garis ke sebuah titik gitu ya. Jarak dari sebuah garis ke sebuah titik. Nah, di sini masalahnya ya di poin pertama, bagaimana menentukan jarak ya antara sebuah garis yang persamaannya diketahui ke sebuah titik yang titik koordinatnya juga diketahui gitu ya. Nah, misalnya persamaan garisnya itu adalah AX plus BY plus C sama dengan 0 ya. Ini adalah persamaan umum ya dari sebuah garis. Kemudian titik P1-nya diketahui ya, koordinatnya X1, Y1 ya. Nah, ilustrasinya seperti yang ada dalam gambar di sebelah kanan ya. Jadi kita punya sebuah garis lurus, kemudian diketahui sebuah titik P1 yang koordinatnya X1, Y1 ya. Nah, berapa sih jarak antara dari P1 ini, dari titik P1 ke garis gitu ya. Nah, from any point on the line ya, dari titik manapun yang ada pada garis, kita kan bisa menggambarkan sebuah segmen ya yang merepresentasikan vektor U ya, dimana vektor U itu komponen skalarnya A, B ya. Nah, masih ingat vektor U ini adalah vektor normal ya, vektor yang tegak lurus dengan garis tersebut ya, garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi di sini komponen skalarnya A, B ya. Jadi katanya dari titik manapun yang ada dalam garis kita bisa menggambarkan sebuah vektor U A, B ya. Bisa dari titik di sini, bisa dari sini dan seterusnya ya. Nah, kemudian the point P1 ya, titik P1 dan vektor U itu mungkin berada pada sisi yang sama ya. Dari garis tersebut, bisa juga pada sisi yang berlawanan ya. Pada sisi yang berlawanan. Maksudnya apa? Maksudnya coba lihat gambar yang kanan atas ya. Titik P1 itu ada di bagian atas ya, sebelah atas dari garis ya. Nah, vektor U juga sama ya, dia mengarah ke bagian atas dari garis tersebut ya. Ini yang disebut dengan titik P1 dan vektor U bisa berada pada sisi yang sama ya, karena dia ada di sebelah atasnya ya. Nah, tapi bisa juga pada arah yang berlawanan gitu ya. Arah yang berlawanan itu seperti apa? Nah, seperti yang gambar di kanan bawah ya. Kita lihat P1-nya ada di sebelah atas garis ya, sedangkan vektor U-nya dia mengarah ke bawah garis ya. Nah, ini yang dimaksud dengan arahnya yang berlawanan. Now we shall assume first. Nah, untuk pertama kita akan mengasumsikan bahwa P1 dan U itu berada pada sisi yang sama ya, pada sisi yang sama ya. Nah, karena P1 itu tidak berada pada garis, maka AX1 plus BY1 plus C tidak sama dengan 0 ya. Kita tahu P1 itu kan berada di luar dari garis ya. Kalau P1 berada di luar dari garis, berarti tidak berlaku persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0 di titik P1 ya. Sehingga ketika X1, Y1 ya, koordinat dari titik P1 itu disubstitusikan ke persamaan garis menjadi ini AX1 plus BY1 plus C, maka hasilnya tidak sama dengan 0 ya. Kenapa? Karena titik P1 itu tidak berada pada garis ya. Jadi tidak berlaku persamaan garis ini ya. Nah, kemudian misalkan P2 ini adalah proyeksi. Nah, masih ingat sebelumnya kita pernah bahas tentang proyeksi ya. Di proyeksi P1 pada garis, nah lihat titik P2 itu di sini nih. Di proyeksi itu adalah kita gambarkan suatu garis yang membentuk sudut siku-siku ya, atau yang tegak lurus dengan garis ini ya.
dan titik di mana titik pertemuannya itu atau titik potongnya itu disebut dengan titik P2 ya, atau titik proyeksinya P2 ini ya. Oke ya. Jadi misalnya P2 ini adalah yang koordinatnya X2, Y2 ini adalah proyeksi P1 pada garis, maka nah karena titik P2 itu berada pada garis, maka dia berlaku persamaan garis ini ya. Jadi maksud berlaku itu apa? Artinya ketika titik X2, Y2-nya kita substitusikan ke persamaan garis, jadi gini, AX2 plus BY2 plus C, maka hasilnya akan sama dengan 0. Nah ini, lihat ya perbedaan ketika P1 dimasukkan ke persamaan garis, dia tidak sama dengan 0 karena di luar garis ya. Sedangkan titik P2 kalau disubstitusikan ke persamaan garis hasilnya sama dengan 0 ya, seperti persamaan garisnya. Karena dia memang P2 itu berada pada garis ya. Atau bisa kita tuliskan C sama dengan min AX2 min BY2 ya. Ini tinggal dipindah ruaskan ya. Oke. Nah, karena segmen P2, P1 dan U itu sejajar dengan arah yang sama ya. Oke. Jadi di sini kita pertama asumsikan kondisinya seperti yang kanan atas ya, di mana titik P1 dengan vektor U itu berada pada sisi yang sama ya. Nah, karena segmen P2 ke P1 yang ini nih dengan vektor U itu sejajar dengan arah yang sama, kita lihat ya, sejajar dengan arah yang sama ya ke atas, maka sudut antara segmen P2 P1 ya atau vektor P2 P1 dan U itu sama dengan 0 ya. Jadi kalau dua garis yang sejajar itu kan membentuk sudut 0 ya. Maka rumus kosinnya itu akan menjadi seperti ini ya. Jadi cos ini tetanya 0 ya, sudut antara kedua vektor ya 0. Jadi rumusnya jadi gini, rumus sudut di antara dua rumus kosinus ya. Kosinus dari sudut antara dua vektor ya, cos 0 sama dengan dot produk dari vektor U dengan vektor P2 P1 ya, dibagi dengan perkalian dari panjang vektor keduanya gitu ya. Nah, karena U-nya itu A, B dan P2 P1-nya adalah ini ya, X1. Ini konsep dasar ya, saya nggak usah jelasin lagi. X1 min X2, Y1 min Y2 ya. Oke. Maka persamaan kosin rumus kosinnya itu akan menjadi ini, cos 0 itu kan 1 ya. Jadi 1 sama dengan, nah ini vektor U dan P2 P1 itu kita dot produkkan. Masih ingat ya, dot produk itu berarti kita kalikan elemen yang bersesuaian terus kita jumlahkan ya. Jadi ini A kali X1 jadi A kali dalam kurung X1 min X2 gitu ya. Jadi kalau dikalikan A kali X1 hasilnya AX1, A kali min X2 hasilnya jadi min AX2 gitu ya. Terus yang B ini dikalikan yang ini ya, Y1 min Y2. Nah, B kali Y1 hasilnya BY1, B kali minus Y2 hasilnya jadi min BY2 ya, dibagi dengan, nah ini panjang vektor U itu berarti akar kuadrat dari penjumlahan dari kuadrat komponen skalarnya ya, kuadrat plus B kuadrat. Nah, sedangkan yang panjang vektor P2 P1 nya kita biarkan aja dengan simbol seperti ini. Kenapa? Karena inilah yang mau kita cari, iya kan? Berapa sih panjang vektor dari P2 ke P1, iya kan? Jadi kita biarkan. Kemudian, nah ini oke. Jadi hasil hasilnya jadi seperti ini ya. Nah, kemudian karena C itu sama dengan min AX2 min BY2 ya, masih ingat tadi di slide sebelumnya, maka kita kalikan kedua ruasnya dengan ini panjang vektor P2 P1, hasilnya akan jadi seperti ini ya. Jadi ini atau kali silang ya, sama aja ya, P2 P1 ini kali silang ke kiri
makanya di ruas kirinya jadi hanya P2 P1, dan yang di ruas kanannya tinggal ini ya. Oh ya, ini substitusikan ya, C-nya sama dengan ini. Kan di sini ada min AX2, min BY2 ya. Ini diganti dengan C. Makanya jadi AX1 plus BY1 plus C dibagi dengan akar A kuadrat plus B kuadrat ya. Inilah panjang vektor dari P2 ke P1, dan inilah yang mau kita cari ya. Kan tadi pertanyaannya berapa sih panjang dari sebuah garis ke sebuah titik ya. Nah, garisnya itu direpresentasikan dengan titik P2 ya, garis yang tegak lurus dengan ya segmen ini P2 P1 ya. Nah, ini kan berarti panjang panjang vektor P2 P1 itu kan berarti panjang dari garis ke titik gitu kan ya. Itu yang mau kita cari, dan rumusnya adalah ini. Oke, kita notasikan panjangnya ini dengan delta. Jadi rumusnya adalah ini AX1 plus B1 plus C dibagi dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Jadi kalau kita lihat rumusnya ya, ternyata di sini kita tinggal substitusikan koordinat titik P1. P1 itu kan koordinatnya X1, Y1 ya. Kita substitusikan ke persamaan garis ya. Ini kan persamaan garis nih, asalnya AX plus BY plus C ya. Ini kita substitusikan jadi AX1 plus BY1 plus C dibagi dengan panjang vektor U ya. Panjang vektor yang berarti yang sejajar ya. Yang sejajar dengan segmen P2 P1 gitu ya. Oke. Ini adalah rumusnya. Nah, sekarang gimana kalau P1 dan U ini berada pada sisi yang berlawanan ya. Contohnya seperti gambar yang tadi yang kanan bawah ya. Nah, kalau arahnya berlawanan, situasinya seperti yang ini ya. Ini berarti sudut yang terbentuk antara vektor P2 P1 dengan vektor U karena berlawanan, jadi dia membentuk sudut 180 derajat ya. 180 derajat. Nah, sehingga rumus kosinusnya jadi cos 180 itu sama dengan min 1 ya, sama dengan ini rumusnya sama aja ya. Dot produk ini. Nah, kita lihat atasnya sama aja ya. Pembilang penyebutnya juga sama. Nah, yang berbeda itu ketika kita kalikan P2 P1 ini ke ruas kiri ya, hasilnya jadi minus ya. Nah, jadi seperti ini gitu. Nah, ruas kanannya sama aja kan dengan yang tadi ya. Nah, regardless the position of the point, jadi terlepas posisi dari titik terhadap garis itu ada di mana, di arah yang sama, di sisi yang sama atau berbeda, ternyata ada kesamaan. Yang bedanya itu hanya negatif dan enggaknya gitu ya. Makanya secara umum jarak antara garis ke titik itu adalah ini, delta dikasih tanda mutlak gitu ya. Kenapa dikasih tanda mutlak? Ya karena hasilnya ada dua kemungkinan ya, bisa positif, bisa negatif. Kalau hasilnya negatif, ini kalau negatifnya kalau semua ruas dikalikan negatif, berarti negatifnya kan pindah di sebelah kanan ya. Ruas kirinya jadi positif, negatifnya jadi pindah di kanan. Itu kan artinya jarak antara titik ke garis itu dia bisa positif, bisa negatif. Makanya bentuk umumnya itu kita kasih mutlak gitu ya. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Kalau dia positif jaraknya, berarti itu artinya P1 dan U itu berada pada sisi yang sama ya dari garis. Dan sebaliknya, kalau hasilnya itu negatif, berarti P1 dan U itu berada pada sisi yang berlawanan dari garis. Oke, jadi itu ada dua kemungkinan ya. Jadi secara umum ya kita bisa menggunakan rumus yang pakai nilai mutlak tadi ya. Oke, kita coba lihat contoh ya. Cari katanya jarak antara garis 2x min 3y plus 6 sama dengan 0 ke titik min 1,4. Kita lihat ilustrasinya dalam gambar di sebelah kanan. Min 1,4 tuh titiknya di sini, dan ini adalah garis 2x min 3y plus 6 sama dengan 0 ya. Nah, masih ingat
Ya, berarti A-nya 2 ya ini, B-nya min 3 ya. A-nya 2, B-nya min 3. Masih ingat? Eh, untuk sembarang persamaan garis kita bisa menemukan vektor normal ya, vektor yang tegak lurus dengan garis tersebut di mana komponen skalarnya itu adalah A, B ya. Makanya di sini vektor U-nya 2, min 3 dan ternyata arahnya berlawanan atau berada pada sisi yang berbeda dengan titik min 1,4 ya. Tapi nggak masalah, untuk menghitung jaraknya kita tetap pertanyaannya itu berapa jarak antara titik ini ke garis, berarti yang ini ya. Nah, tapi kita akan memanfaatkan vektor U ini gitu ya, karena nanti rumusnya itu kan ini delta ya sama dengan nilai mutlak ya, supaya kita terlepas dari apakah di arah sisinya sama atau berlawanan. Nah di sini ax kita substitusikan ya, x ini rumusnya kan tadi ax1 plus by1 plus c dibagi dengan panjang vektor u ya. Nah kita tinggal substitusikan nih, x1, y1 nya kan ini ya min 1,4 ya, kita substitusikan ke sini ke persamaan garis di 2 kali sebentar, ini ada yang salah, ini harusnya min 1 ya, 2 kali min 1 ya, 2 kali min 1 dikurangi 3 kali 4 benar ya, plus 6. Oke, saya koreksi ya, ini min 1. Oke, 2 kali min 1 dikurangi 3 kali 4 plus 6 ya. 2 kali dibagi dengan akar 13 ya. Akar 13 ini dari mana? A nya kan min 1 ya, min 1 kuadrat 1 tambah 4 kuadrat 16. A-nya 2 ya, A-nya 2, B-nya 3 ya. Berarti 2 kuadrat 4 ditambah 9 ya. 4 tambah 9 13 ya. Oke. Nah, ini yang atasnya pembilangnya 2 kali min 1 min 2 ya. Min 2 dikurangi 12 bentar. 2 min 2 dikurangi 12 itu min 14, min 14 ditambah 6 min 8 ya, harusnya minus ya, harusnya minus ya, sorry, ini harusnya minus ya. Jadi jaraknya adalah min 8 per akar 13. Oke, bisa dipahami ya. Nah sekarang checkpoint ya, ini ada 3 latihan. Nah silahkan dicoba ya. Untuk nomor 1, cari jarak antara garis ke titik ini ya, 1,2. Caranya sama seperti yang tadi. Nah silahkan mundur lagi videonya dan kalian cobain. Nah kemudian yang kedua nih, cari jarak antara 2 garis yang sejajar. Jadi diketahui 2 garis nih ya, 2x min 3y plus 6, dan satu lagi ada 2x min 3y plus 4 sama dengan 0. Oke. Nah ini kan agak berbeda ya dengan pertanyaan nomor 1 ya. Kalau sebenarnya yang kita bahas kan jarak antara garis ke titik. Nah kalau yang nomor 2 ini jarak antara garis ke garis yang sejajar gitu. Jadi gimana caranya? Nah saya mau kasih clue aja ya, nanti kalian silahkan cobain. Nah karena konsepnya itu jarak dari titik ke garis ya, jadi kita perlu menentukan salah satu titik dari sebuah garis ini. Misalnya gini, 2x plus 3y plus 6 sama dengan 0. Ini kan suatu garis ya. Nah pilih salah satu titik dari garis ini ya, pilih salah satu titik dari garis ini. Gimana cara memilihnya? Ya kalian perlu memisalkan nilai x nya misalnya berapa gitu. Jikalau x nya 0 misalnya ya, nanti kan akan dapat tuh nilai y nya berapa ya.
yang memenuhi persamaan ini. Nah itu kan berarti ya terserah x-nya mau berapa. Jadi kalau x-nya misalnya 1, nah nanti kan berarti y-nya berapa. Nah itulah titik yang berada pada garis ini. Nanti ketika kalian sudah mengetahui salah satu titik dari salah satu persamaan garis ini, berarti kalian bisa menghitung jarak dari titik tersebut ke garis yang kedua ini. Berapa sih jaraknya menggunakan konsep tadi ya, jarak antara garis ke titik. Atau titiknya juga boleh dipilih dari persamaan kedua ini. Pilih salah satu titik dari persamaan kedua. Nanti setelah kita dapatkan, kalian tinggal hitung jarak dari titik tersebut ke persamaan garis yang pertama. Ya, itu clue-nya. Silahkan kalian coba. Nah, yang ketiga di sini hitung panjang altitude dari segitiga ya. Jadi ada segitiga yang dibentuk dengan 3 koordinat ya, ada P1 min 1,3, P2 3,4 dan P3-nya min 4,0 seperti yang diilustrasikan pada gambar ini ya. Nah, pertanyaan itu cari panjang altitude-nya. Altitude itu definisinya adalah sebenarnya garis yang diproyeksikan lah kira-kira ya, garis yang diproyeksikan dari setiap titik dalam segitiga ini ya, dan dia tegak lurus dengan sisi yang ada di depannya. Kebayang nggak? Altitude-nya itu ini kita gambar garis putus-putus lah ya, terus nanti sehingga dia membentuk segitiga siku-siku ya. Nah itulah garis altitude. Ini pertanyaan sih, berapa sih panjang dari garis altitude tersebut gitu ya. Nah jadi catatannya adalah altitude itu dia membentuk segitiga siku-siku. Nah artinya apa? Artinya di sini misalnya ya, kalian mau hitung berapa sih ya panjang dari P1 ini tegak lurus dengan garis P2 P3. Nah, berarti kalian harus cari dulu persamaan garisnya ya. Apa sih persamaan garis dari sisi yang ini nih? Persamaan garisnya apa? Nah, masih ingat gak di materi sebelumnya? Kalau 2 titik diketahui, di sini kan 2 titik diketahui ya, P2 dan P3 ya, koordinatnya diketahui, maka kita bisa mencari persamaan garisnya. Ya kan, kalau 2 titik diketahui maka kita bisa mengetahui persamaan garisnya. Ya silahkan cek materi sebelumnya ya. Nah setelah didapat persamaan garisnya, nah, kalian tinggal hitung berapa sih jarak dari P1 ke persamaan garis itu. Karena konsep dari jarak dari titik ke persamaan garis itu adalah dia konsepnya tegak lurus ya. Sebenarnya P1 ke P3 ini juga jarak dari jarak dari P1 ke garis ya kan. P3 ini ada dalam garis tapi dia nggak tegak lurus. Konsep tegak lurus itu adalah jarak terpendeknya ya kan. Jarak terpendeknya mungkin di sini nih narik garisnya ya, karena dia membentuk segitiga siku-siku. Kalau ini kan agak miring ya, kalau agak miring berarti dia lebih panjang ya jaraknya. Jarak terpendeknya itu adalah jarak yang membentuk siku-siku ya. Kalian bisa cek nanti, kalian bisa bandingkan tinggi altitude ini dengan panjang P1 ke P3 ini ya. Nanti kalian bisa bandingkan. Nah itu baru dari P1 ya. Nanti berapa sih jarak dari P3 yang ke garis ini P1 P2 ya. Nah berarti kalian harus cari dulu persamaan garis P1 P2 nya berapa persamaan garisnya, baru kemudian masukkan ke rumus jarak antara titik ke garis. Termasuk dari sini P2 ke garis ini nih, P1 P3 ini cari dulu persamaan garisnya. Nanti kalian bisa hitung berapa sih kayak tinggi segitiga ya. Nih, berapa sih tinggi segitiga ini? Jarak dari P2 ke persamaan garis tersebut menggunakan cara tadi ya. Oke, itu adalah latihan. Silahkan kalian coba, dan ini adalah akhir dari bab garis lurus. Nanti kita akan belajar bab yang baru. Silahkan dicoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.